Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Kecewa dengan pelaksanaan PPDB yang kacau akibat sistem zonasi, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Warga mendesak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mundur dari jabatannya karena sistem zonasi yang diterapkan selama ini dinilai justru menjadi ajang pungli di sekolah. Dengan mengendarai sepeda motor, warga mendatangi kantor DPRD Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait kacaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menggunakan sistem zonasi. Warga menduga PPDB dengan sistem zonasi selama ini hanya dijadikan ajang mencari uang oleh oknum-oknum tertentu di sekolah. Menurut warga, hal ini terbukti dari banyaknya siswa di Jombang yang justru tidak bisa diterima di sekolah negeri yang berada di desanya. Sedangkan sejumlah siswa yang berasal dari luar desa hingga luar kecamatan justru diterima di sekolah-sekolah yang ada di Jombang. Ini adalah mengenai carut-marutnya dunia pendidikan, dunia pendidikan luas. Jadi artinya karena yang kita tuntut adalah Menteri Pendidikan Nadiem ini harus turun karena tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Salah satu suku PPDB ini sudah lama dan ini kemarin yang paling parah ini dari tahun ini. Warga merasa praktek kecurangan yang terus terjadi setiap tahun ini tidak ditindak tegas oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski sudah berorasi cukup lama, tidak ada satupun anggota dewan yang bersedia keluar menemui pengunjuk rasa. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 260 siswa di Jawa Barat dicoret dari PPDB karena kedapatan curang memasukkan data kartu keluarga. Atas carut-marut selama 7 tahun terakhir, DPR RI meminta pemerintah menghentikan sistem zonasi mulai tahun depan. Praktik kecurangan pemalsuan kartu keluarga dalam PPDB ditemukan di Pati, Jawa Tengah. Di antaranya 5 kartu keluarga palsu di SMA Negeri 1 Pati dan 13 kartu keluarga palsu di SMA Negeri 1 Juwana. KK palsu diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh Disduk Capil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data KK tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Untuk itu kami proses, terus kami laporkan kepada Satpen. Sementara itu di Jawa Barat, sebanyak 260 calon siswa SMA dicoret karena kedapatan curang dalam sistem zonasi. Mulai dari pemalsuan kartu keluarga hingga memanipulasi titik koordinat tempat tinggal. Atas carut-marutnya sistem zonasi PPDB selama 7 tahun terakhir, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendesak pemerintah mengubah sistem PPDB mulai tahun depan. Dan rekomendasi kami adalah meminta dibentuknya Satgas PPDB, di mana ada ombudsman di dalamnya, ada kepolisian, ada Pemda dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Pada saat itu juga bahkan banyak yang titipan-titipan atau yang pindah KK dan sebagainya akhirnya tidak bisa masuk. Nah, nampaknya pemerintah sampai saat ini masih tetap memprioritaskan PPDB. Maka menurut hemat kami, PPDB harus selesai tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru sudah di depan mata. Tidak hanya disibukkan mendaftarkan sekolah, sebagian orang tua juga mulai sibuk berbelanja perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya. Sejumlah orang tua yang didominasi emak-emak memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kondisi keuangan yang pas-pasan membuat mereka memilih membelikan perlengkapan sekolah dibanding mengisi waktu liburan panjang dengan berwisata. Kali ini, seragam berikut atributnya menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Selain seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut diserbu pembeli. Ramainya pembeli membuat penjualan mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari-hari biasa. Dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga menyediakan jasa menjahit, permak ukuran seragam, atau sekedar memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibanding hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih seminggu mau masuk, Sabtu depan paling puncaknya. Beli seragam buat anak, tujuan mau sekolah, naik kelas 6, udah langganan kita sini karena harganya itulah terjangkau. Ya. Pemilik toko memperkirakan puncak kepadatan pembeli akan terjadi hingga pekan depan menjelang masuk sekolah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan. Pemirsa, masa liburan sekolah menjadi saat yang paling ditunggu oleh putra-putri Anda untuk berkunjung ke tempat wisata dan bermain dengan riang gembira. Di Bantul, Yogyakarta ada satu lokasi wisata edukasi bagi anak-anak yang bersenang-senang sambil mengenal berbagai jenis dinosaurus serta mengendarainya. Dan di lokasi ini juga pengunjung tidak dikenakan tiket untuk masuk ke lokasi. Seekor dinosaurus berukuran besar dengan gigi yang tajam menyambut setiap pengunjung yang datang di Taman Wisata Edukasi Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di masa libur sekolah, kawasan wisata ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata murah sambil mengenal berbagai hewan purba. Pengunjung dan anak-anak bisa menikmati berbagai wahana permainan berbentuk dinosaurus seperti Dino Ride, kereta mini, serta Dino Dokar. Area wisata ini berada di alam terbuka persawahan sehingga cukup nyaman bagi anak-anak dan orang tua. Usai bermain beragam wahana, anak-anak juga bisa melihat jenis binatang dalam zona mini zoo. Keunikan tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, apalagi sempat viral di media sosial. Tertarik lewat dari IG ya, kan viral banget ya, ada dinosaurus, kayak apa bisa dikendarain. Kita coba dari Jember, kita kesini, kita ngeliat aja. Pengen tahu seperti apa, ternyata menarik juga. Menariknya, pengunjung yang datang ke lokasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk menaiki wahana permainan, pengunjung dikenakan biaya mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Masih dari Yogyakarta. Bagi Anda yang rindu jajanan tempo dulu sambil bernostalgia menikmati suasana pasar tradisional, Anda bisa datang ke Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta. Lantas apa saja yang ada di sana dan berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di festival kuliner yang ada di Yogyakarta, yaitu Pasar Kangen. Di sini ada beragam jajanan khas Jogja yang patut Anda coba. Saya akan ajak Anda untuk mencoba menu unik yang satu ini. Mari kita antri dulu. Pasar Kangen, seperti namanya, Anda akan diajak bernostalgia menikmati makanan tempo dulu yang kini jarang ditemui. Di festival kuliner ini ada beragam jajanan hingga makanan berat. Selain sate yang ingin saya coba, ada juga lempeng juruh atau lempeng yang diberi gula Jawa. Celorot, jajanan jenang, nasi liwet atau nasi gurih yang dipadukan ayam suwir, telur, walang atau belalang goreng, hingga mie letek khas Bantul yang banyak diburu pengunjung. Menu tradisional botok ini jarang sekali saya temui, terutama di wilayah kota ya, karena ini memang masakan tradisional khas Jogja. Dan yang paling saya suka nih dari sekian jajanan, sate koyornya. Ini adalah menu khas dari pasar tradisional yang ada di Yogyakarta, yakni Pasar Beringharjo. Namun khusus di event ini tersedia pemirsa. Selain bisa bernostalgia dengan jajanan jadul, Pasar Kangen menjadi pilihan karena tanpa tiket masuk dan harganya terjangkau. Ya,
worth it banget lah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu itu juga terjangkau lah pokoknya. Makanannya juga ada makanan kekinian, makanan jadul, pokoknya bikin hilaf semua. Aku menarik tuh kayak jajanan-jajanan dulu tuh ada lagi gitu, karena aku rasa udah nggak menemui jajanan dulu lagi, jadi kayak ketemu tuh udah kangen lagi gitu. Di sini juga ada mainan tradisional, barang-barang antik, serta karya seni yang unik. Pasar Kangen ini akan digelar hingga 13 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu liburan sekolah tidak harus mengeluarkan biaya besar. Anak-anak di Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur memanfaatkan sebuah kolam peninggalan Belanda sebagai tempat bermain. Mandi dan berenang sepuasnya pun dilakukan secara gratis. Pohon beringin berusia ratusan tahun ini layak disebut sebagai salah satu penjaga mata air Tuwiri di Desa Seduri, Mojokerto, Jawa Timur. Rimbunan pohon beringin menaungi sebuah kolam peninggalan zaman Belanda. Kolam Sumber Tuwiri, demikian warga desa mengenalnya, menjadi tempat hiburan dan rekreasi murah meriah bagi warga sekitar. Anak-anak bermain dan berenang dengan bebas di kolam mata air ini. Nilai lebihnya, berekreasi di sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Air di kolam Sumber Tuwiri memiliki kedalaman hanya 1 meter dan dialiri langsung sumber mata air. Anak-anak mandi dan berenang juga berlompatan dari dinding batu di bibir kolam. Mereka bisa bermain sepuasnya tanpa dibatasi waktu. Berapa kali lanjut? Iya. Nggak takut? Kalau airnya sendiri gimana rasanya airnya? Seger. Seger ya? Nah, nanti liburan sekolah? Libur berapa hari sih, Mas? 3 minggu. 3 minggu? Oh, lama ya? Terus akhirnya sini nanti sama siapa aja? Sama teman-teman. Itu gimana rasanya mandi di sini? Segar. Setiap musim libur sekolah, Sumber Tuwiri ramai pengunjung. Mereka tak hanya dari Mojokerto, juga dari daerah sekitar seperti Sidoarjo dan Pasuruan. Dari Krian. Ya, ini kesini ngapain, Pak? Ngomong cucu. Ngomong cucu? Iya. Gimana sih, Pak, suasana ngomong cucu di sini gimana? Di sini tuh enak, bersih, gratis. Gratis ya, Bang, ya? Kalau dipacet, bayar. Oh gitu. Iya. Emang cari yang gratis atau gimana, Pak, nanti? Cari yang gratis. Lelah bermain air, anak-anak bisa membeli berbagai makanan dan minuman dari pedagang di sekitar kolam. Kolam Sumber Tuwiri merupakan penampungan sumber mata air sejak zaman Belanda. Air dari Sumber Tuwiri dialirkan ke areal persawahan di sekitar Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jika di kawasan Simpang Gadok terpantau macet, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, makasih Pinata dan juga selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda pada akhir pekan kali ini. Kita akan melihat bersama kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polri dan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama dari sekitaran kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang hari ini terpantau dari CCTV dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun ke arah Pejompongan dan Cawang hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan selanjutnya pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana arus lalu lintas dari sekitaran kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Terpantau dari CCTV kami untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan sebaliknya. Terjadi sedikit antrian kendaraan di mana adanya sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang dikarenakan memang bertepatan dengan akhir pekan. Banyaknya para wisata yang mengunjungi kawasan Puncak sendiri. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan untuk buka tutup jalan masih bersifat situasional. Dan selanjutnya pemirsa, saya mengajak kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung.
Arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalur arteri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ramai dan lancarnya kendaraan juga terlihat dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan pemirsa, terakhir kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Topati, Bali. Arus lalu lintas terpantau dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pada umumnya terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk bersabar menunggu antrian traffic light. Dan perlu kami informasikan bagi para pengendara, terkhususnya wilayah Jakarta, untuk selalu menyiapkan mantel hujan bagi para pengendara sepeda motor dikarenakan cuaca pada kawasan ini sendiri dalam keadaan hujan yang cukup merata. Dan juga bagi para pengendara roda 4 untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami laporkan bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut Kapolri mencopot Kapolda Sumatera Barat karena dinilai gagal mengusut kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Afif Maulana tewas diduga akibat penyiksaan yang dilakukan anggota Polda Sumatera Barat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar, menuntut kasus kematian Afif Maulana diselesaikan dengan cepat dan transparan. Mahasiswa juga meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono karena dinilai gagal mengusut kasus kematian Afif Maulana. Yang ketiga, kami mengutuk keras segala macam bentuk penyiksaan terhadap rakyat, segala macam bentuk penindasan kepada rakyat itu sendiri. Karena pada hari ini polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tidak menindas rakyat. Kabid Humas Polda Sumbar akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Kasus Afif Maulana masih dalam penyelidikan dan akan diusut secara transparan. Kasihan keluarga almarhum yang harusnya saat ini bisa berdoa, konsentrasi berdoa untuk almarhum, tapi sekarang kemana-mana. Sementara ada yang menari-nari di atas bendera orang lain. Afif Maulana, bocah SMP berusia 13 tahun, ditemukan tewas di jembatan Kuranji, Padang. Polisi menyatakan korban tewas akibat melompat dari jembatan. Sementara keluarga korban meyakini Afif Maulana tewas karena disiksa polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga terjadi pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Kapolda Sumatera Barat menyatakan siap menghadapi laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, aparat kepolisian menegaskan tetap melalui proses yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian, biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini
sudah menurunkan asistensi. Ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini, kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun. Selain Kapolda Sumbar, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras juga melaporkan Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Padang serta Kanit Jatanras yang sejak awal hingga saat ini melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam pelaporannya, LBH Padang menduga ada pelanggaran etik oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono ke Divisi Propam Polri. Laporan terkait dengan kejanggalan dalam pengungkapan kasus kematian pelajar SMP Afif Maulana. Lembaga Bantuan Hukum Padang bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mendatangi kantor Divisi Propam Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu lalu. Mereka melaporkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terkait pengungkapan kematian pelajar SMP Afif Maulana. Di antaranya mengenai salinan hasil autopsi dan rekaman CCTV yang belum diberikan kepada keluarga. Kapolda Sumbar menjanjikan bahwa prosesnya katanya akan dilakukan secara transparan dan juga dilakukan secara akuntabel ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Kapolda Sumbar dalam pemantauan statement media yang kami lakukan bersama koalisi itu justru tidak menyasar proses penegakan hukum yang sebetulnya jadi inti persoalan ini, tapi kemudian justru menuduh keluarga, menuduh tim pendamping itu memberikan kabar yang atau kabar bohong begitu ya. Nah, itu kan bertolak belakang sebetulnya dengan kapasitasnya sebagai Kapolda begitu, yang semestinya punya sumber daya yang cukup, punya alat yang canggih, yang semestinya harapan kami dapat mengungkap secara terang benderang proses hukum yang menimpa kliennya. Sebelumnya, Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan tewas di jembatan Kuranji, Padang. Menurut polisi, sebelumnya Afif ikut dalam rombongan konvoi remaja yang hendak tawuran. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan pada jasad korban. Di antaranya luka lebam di tubuh Afif. Keluarga korban menduga Afif menerima kekerasan fisik sebelum terjatuh dari jembatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, butuh keberanian besar bagi CAT korban asusila Ketua KPU Hashim Asyari untuk mengungkap kasus yang membelitnya. Meskipun harus bolak-balik Belanda Indonesia, CAT dan kuasa hukum kini mempertimbangkan perlu tidaknya melaporkan Hashim ke ranah pidana. Kasus asusila Ketua KPU Hashim Asyari berujung sanksi tegas pemberhentian Hashim sebagai Ketua KPU. Bagi CAT, wanita korban asusila Ketua KPU butuh jalan panjang untuk mengungkap kasus yang membelitnya sejak Oktober 2023. Termasuk keberanian besar untuk bersuara dan melaporkan Hashim ke DKPP. Dia bolak-balik Belanda, khusus untuk ini dia bekerja di Belanda. Jadi khusus untuk ini, makanya dia berani ya. Sebenarnya tadi saya sarankan sebenarnya nggak usah facing media ya, tapi dia sendiri dia ingin sekali karena dia ingin memperjuangkan, karena dia merasa being violated itu. CAT, anggota PPLN Den Haag, korban asusila Ketua KPU hadir dalam sidang DKPP Rabu lalu. Sejumlah fakta terungkap di persidangan mulai dari pertemuan pertama keduanya di Bali saat BIMTEK Juli 2023. Pendekatan terus dilakukan oleh Hashim ke CAT hingga akhirnya terjadi tindak asusila di sebuah hotel saat Hashim kunjungan kerja ke Amsterdam Oktober 2023. Hubungan keduanya intens hingga awal 2024 dengan janji Hashim akan menikahi CAT. Sejumlah fasilitas diberikan oleh Hashim kepada CAT, mulai dari pembelian tiket Jakarta-Singapura, tiket Jakarta-Belanda, pemberian apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, hingga membelikan layar monitor.
Namun janji Hasyim untuk menikahi CAT tak kunjung terrealisasi. Hingga akhirnya CAT menuntut komitmen finansial melalui surat pernyataan bermaterai berisi 5 poin. Yaitu menuntut balik nama apartemen, jatah uang 30 juta rupiah per bulan, wajib menghubungi minimal sehari sekali, hingga larangan menikahi wanita lain. Jika Hasyim tak mampu memenuhi 5 poin tersebut, maka harus membayar 4 miliar kepada CAT. Meski ada klausul tuntutan finansial, kuasa hukum CAT menyebut surat perjanjian itu tidak bermotif materi. Proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digarisbawahi. Ya. Kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik. Usai pemberhentian Ketua KPU, CAT dan kuasa hukumnya masih mempertimbangkan opsi perlu tidaknya melaporkan Hasyim Asyari ke ranah pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan masuki tahap pembacaan kesimpulan. Pemohon menyerahkan 30 halaman kesimpulan meminta kepada hakim untuk membebaskan Peggy dari statusnya sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon juga termohon. Kesimpulan diserahkan kedua pihak tanpa dibacakan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan, meminta hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy lantaran alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar tidak kuat. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Sementara pihak termohon Polda Jawa Barat bersikeras menolak seluruh dalil pemohon. Dalam 12 lembar kesimpulannya, Polda Jawa Barat yakin prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral, begitu ya. Gitu aja. Ya, menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Putusan pra-peradilan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut Polda Jawa Barat tidak melakukan kesalahan prosedur, di mana penetapan tersangka Peggy tidak sah dan tidak mengikuti aturan yang semestinya. Itu yang kami simpulkan mulai dari awal persidangan, dari hari Senin 1 Juli sampai dengan tanggal 5 sekarang ini di hari kelima, hari Jumat ini, itu membahas kami dalam kesimpulan kami itu semua kami simpulkan. Di mana di dalam kesimpulan itu kami berfokus kepada unprosedural yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Oke, kemudian yang ditekankan dalam kesimpulan tersebut, apakah pihak Polda Jawa Barat salah tangkap atau ada kesalahan-kesalahan lain yang disimpulkan dalam kesimpulan yang tadi diserahkan? Ya, poinnya itu adalah di mana kami tetap menekankan di dalam kasus salah tangkap. Terlebih lagi yang sudah disampaikan oleh 2 ahli itu sangat menguntungkan kami sebetulnya. Ya, dalam pasal 184 alat bukti. Dan yang lebih menarik di sini adalah kalau kan kita bertanya kemarin, apakah dibenarkan kalau kasus, kita kan tanya, kalau kasus misalnya tangkap tangan dijadikan tersangka, iya kan? Bisa dijadikan tersangka. Kalau tangkap tangan ada saksi situ, bisa langsung dijadikan tersangka. Tetapi seandainya berdasarkan laporan polisi, apakah harus ada surat pemanggilan? Dan itu yang diatur oleh KUHP. Memang harus ada panggilan
surat pemanggilan 1, 2. Pemanggilan bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon seluler. Tapi ini kan tidak terjadi terhadap klien. Sementara itu pemirsa, jelang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin mendatang, Ibunda Peggy yakin bahwa majelis hakim akan mengabulkan seluruh permohonan. Sementara terkait dengan kondisi Peggy, Ibunda menyebut anaknya dalam kondisi sehat dan rutin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, itu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Pemirsa, Barreskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Adapun proses penggeledahan dilakukan kurang lebih 12 jam. Tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik seperti komputer dan juga HP. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri menggeledah kantor Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian SDM. Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Kerugian negara ditaksir mencapai 64 miliar rupiah. Kasubdit 1 Dit Tipikor Barreskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, mengatakan tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik seperti komputer dan HP. Alat bukti dari hasil penggeledahan tersebut akan dipelajari lebih jauh untuk melihat kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan PJUTS di Kementerian SDM. Kini kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Ya, kita mengamankan ada dokumen, kemudian ada barang bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Komputer? Ya, ada PC, ada handphone. Tapi hal detail saya mikir nanti ya. Nah, ini nantinya akan dipanggil untuk pemeriksaan dirjennya atau bagaimana? Ini dirjen baru kan, bukan? Nanti kita ada tahapan. Tapi ya, kemungkinan ada teman-teman baru atau seperti apa gitu? Ya, nanti kita pelajari hasil penggeledahan hari ini, kita pelajari dulu terkait dengan ini yang misalnya berkaitan langsung dan kita gunakan untuk pembuktian akan kita sita dan yang tidak kita kembalikan. Sebelumnya pantauan IDX Channel, tim penyidik Barreskrim Polri menggunakan 5 mobil meninggalkan kantor Ditjen EBTKE yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Tim Barreskrim diketahui masuk ke gedung Ditjen EBTKE pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau Kamis pagi. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep masih merahasiakan terkait dengan pencalonan dirinya sebagai cagup atau cawagup dalam Pilkada 2024. Hal ini dikatakan saat dirinya menemui salah satu relawan Presiden Jokowi di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ketua Umum PSI yang sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, melakukan silaturahmi dengan salah satu relawan Presiden Jokowi yang berada di Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat siang. Kedatangan Kaisang disambut oleh warga sekitar. Kaisang juga membagikan buku kepada anak-anak di sekitar lokasi. Saat ditanyakan soal pilkada, Kaisang mengaku akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kepastian pencalonan dirinya sebagai cagup atau cawagup dalam Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan
alhamdulillah gitu aja. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Sebelumnya, santer terdengar isu jika Kaesang masuk dalam bursa Pilkada DKI sebagai calon wakil gubernur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Sementara itu, isu terbentuknya poros ketiga di Pilgub Jakarta mulai mencuat. PKS yang bersikeras pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman akan berimbas dengan peta dukungan di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan menjadi sosok yang paling diunggulkan dalam Pilkada 2024. Sejumlah partai pun mulai mengkaji untuk memasangkan kader partainya dengan Anies. Partai Keadilan Sejahtera start lebih awal dengan memasangkan Anies Baswedan dengan salah satu kadernya, Sohibul Iman. Bahkan PKS menyatakan hanya akan mendukung Anies bila Anies maju dengan Sohibul Iman. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies, namun PKS percaya diri Anies akan setia dan maju bersama partainya. Ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS, dan insya Allah akan kita husnuzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Sikap PKS yang telah mengunci pasangan aman atau Anies Sohibul Iman membuat isu poros ketiga mencuat. PDI Perjuangan bersama dengan PKB diprediksi akan mengusung calon mereka sendiri. Kalau memang deadlock terjadi di kubu non-Kim, terutama soal siapa yang menjadi pendamping Anies Baswedan, misalnya PKS itu harga mati Sohibul Iman jadi pendamping Anies, bukan tidak mungkin PKB dan PDIP akan menjadi pelopor poros ketiga. Oleh karena itu ya kita tinggal tunggu bagaimana dinamika politik yang cukup berkembang. Saat ini PDI Perjuangan pun telah mendekati PKB untuk bersama-sama memajukan calon pilihan mereka. Sejumlah nama dari kader partai masing-masing telah disiapkan. Di Jakarta kami memang mendekati PKB, ya betul. Karena termasuk saya sendiri tanggal 30 Mei bertemu di rumah dinas Bapak Ketua Umum PKB, Gus Imin. Apakah kami orang pertama atau PKB orang pertama, pembicaraannya masih berlanjut sampai sekarang. Sementara, Partai Gerindra bersama dengan Koalisi Indonesia Maju berencana maju dengan calon mereka sendiri. Gerindra pun telah menyiapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Nama-nama calon yang akan diusung telah dikantongi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, Jakarta ini ya adalah kota tempat orang menaruh harapan. Banyak calon-calon baru yang calon kejutan akhirnya bisa menang. Kita ingat dulu Pak Jokowi adalah kejutan. Ya, tiba-tiba Gerindra, PDI yang semula mau mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo mencalonkan Pak Jokowi. Begitu juga Pak Anies diputus pada last minute ya. Nah, yang begini-beginian ternyata kansnya besar menang di Jakarta. Jadi memang saya juga yakin ya bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Saat ini PKS sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD 2024-2029 dengan 18 kursi tetap tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Sementara PDIP bisa mengajukan calonnya bila berkoalisi dengan PKB. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta, sehingga mau tidak mau harus berkoalisi. Tim Liputan iNews melaporkan.